Pemirsa, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak sejumlah informasi utama dalam Top Topik malam ini. Kita langsung ke Top Topik yang pertama. Pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi dideklarasikan sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. RK dan Suswono kompak berkemeja putih dalam acara deklarasi yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta. RK dan Suswono resmi dideklarasikan sebagai bakal cagup dan cawagup di Pilkada Jakarta 2024. Sebanyak 12 partai politik telah menandatangani piagam pernyataan mendukung dan siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Koalisi yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, PSI, Demokrat, PAN, Garuda, Gelora, Perindo, dan P3 menyatakan diri sebagai koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. Dalam pidatonya, RK menyatakan ia bersama Suswono akan melakukan reimajinasi bersama seluruh warga Jakarta untuk menentukan arah Jakarta pasca kehadiran Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Kenapa visinya Jakarta Baru? Karena Jakarta sedang ditanya oleh warganya, sedang ditanya oleh dunia, apa jadinya, apa imajinasinya Jakarta sejak ditinggal oleh Nusantara menjadi ibu kota di Kalimantan. Kita akan melakukan namanya reimajinasi bersama seluruh warga Jakarta. Akan kemana arah Jakarta pasca IKN, itulah yang disebut dengan Jakarta Baru. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menghadiri deklarasi pasangan cagup dan cawagup di pemilihan Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono. Gibran hadir di acara yang digelar di Hotel Sultan Jakarta pada hari Senin. Gibran datang dengan mengenakan kemeja biru muda dan celana hitam. Gibran duduk di tengah Ridwan Kamil dan Presiden PKS Ahmad Syahiku. Gibran turut berbincang dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan dukungan dari 12 partai politik dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Di antaranya dari Partai Gerindra, Golkar, PKS, dan Partai Nasdem. Pembangunan Pak Kang Emil dan Pak Suswono berharap sangat apa yang sudah. Kita bergeser ke top topik yang kedua. Pemirsa, PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar saat pemberian ucapan selamat usai Bahlil dilantik sebagai Menteri ESDM. Mantap, masuk barang itu. Bagus. Mulanya Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan hormat dan selamat kepada Bahlil. Bahlil pun memberikan hormat kepada Agus Gumiwang dan menyapanya dengan sebutan Tum. Agus kemudian menyebut dirinya sebagai PLT Ketua Umum, kemudian menunjuk Bahlil dan menyatakan Ketua Umum sambil tersenyum. Nama Bahlil Lahadalia disebut-sebut menjadi kandidat terkuat calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur pada 10 Agustus lalu. Partai Golkar hari ini sudah membuka pendaftaran calon Ketua Umum baru yang kemudian akan dipilih melalui Munas dan Rapimnas yang digelar mulai besok 20 Agustus 2024. Masuk barang itu. Bagus. Sementara itu, hari ini Partai Golkar mulai membuka pendaftaran untuk calon Ketua Umum baru. Bahlil Lahadalia memastikan dirinya akan mengambil formulir sekaligus mendaftar sebagai calon Ketua Umum Golkar malam hari ini. Tadi maksudnya Munas Golkar apa, Pak? Apa? Maksudnya tadi berkelakar kayak Munas Golkar, ya apa tuh, Pak? Ya biasalah itu. Ini pelantikan menteri ini, bukan Munas ini ya. Oke ya. Hah? Formulir untuk calon Ketua Umum Partai Golkar. Sebentar malam. Ambil formulir. Ambil formulir. Mendaftar dong, jangan formulir. Berarti hari ini menteri, besok jadi ketum, Pak. Wallahu alam bisawab ya. Kita lihat ya. Berikutnya kami ajak Anda menyimak top topik yang ketiga atau top topik penutup yang terakhir, yakni terpidana kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur bersama kuasa hukumnya pada Senin siang.
Kedatangannya untuk mengurus dokumen administrasi pemberkasan bebas bersyarat. Setibanya di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jessica bersama salah satu kuasa hukumnya Hidayat Bostam menuju ruang pelayanan administrasi pembebasan bersyarat. Sekitar 10 menit di dalam ruangan administrasi, Jessica lalu meninggalkan ruangan dan langsung menuju mobil. Saat ditanya oleh awak media, Jessica hanya terdiam. Kuasa hukum Jessica Hidayat Bostam menyatakan setelah dari Jakarta Timur, pihaknya akan menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk mengurus proses administrasi wajib lapor. Kita ambil berkas yang sudah tanda tangan. Hari ini baru ke Jakarta Utara. Hari ini ke Jakarta Utara tanda tangan. Jakarta Utara. Jakarta Timur Utara atau gimana Pak Bapas? Kejari. Oke. Oke Mas ya. Oke, makasih. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menyatakan pemberian bebas bersyarat kepada terpidana kasus kopi sianida Jessica Wongso sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Ditemui usai pelantikan di Istana Negara, Supratman menjelaskan Jessica setiap tahunnya mendapatkan remisi dari Kemenkumham. Oleh karena itu, pemberian bebas bersyarat kepada Jessica sudah sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, terkait upaya PK yang akan dilakukan, Supratman menyebut hal tersebut boleh saja dilakukan. Sebab status Jessica saat ini masih warga binaan. Untuk Jessica, prinsipnya saya belum tahu persis, dia kenanya kan 20 tahun ya. Nah, setiap tahun kan selalu mendapatkan remisi, udah berapa. Kan ada syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat PB-nya dan itu dimungkinkan. Nah, menurut saya kalau keputusan diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Dirjen Lapas umpamanya untuk memberikan pembebasan bersyarat, tentu sudah memenuhi ketentuan ya. Karena kan prinsipnya kita bukan lagi sudah berbeda di zaman sebelum KUHP dulu. KUHP maksud saya. Kalau dulu pemidanaan itu adalah sifatnya adalah untuk balas dendam ya. Kalau sekarang kan konsepnya pemasyarakatan. Kalau ternyata pembinaan di pemasyarakatan itu sudah baik, maka tentu memungkinkan untuk dilakukan pembebasan bersyarat dalam bentuk kegiatan untuk bisa berada di luar, walaupun masih tetap binaan dari lapas itu sendiri. Itulah 3 informasi utama dalam Top Topik untuk malam hari ini.